Oke. Standby studio, silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di kamar Rosi, tempat kita ngobrol suka-suka. Malam hari ini saya pengen ngobrol dengan seorang dokter. Saya pikir dia seorang dokter kulit mungkin ya, nanti kita tanya. Tapi yang bikin dia trending belakangan ini adalah karena dia suka mereview alat bahan-bahan kosmetik gitu, dan kemudian ia punya silang sengketa dengan para artis papan atas. Saya mau ajak ngobrol Dr. Richard Lee. Hai Dr. Richard Lee. Hai. Apa kabar, Dok? Luar biasa. Apa kabar Mbak Rosi? Baik. Ini saya panggil dokter aja ya. Emang Dr. Richard ini dokter kulit? Bukan. Saya dokter umum. Umumnya dulu di FK Unsri Palembang. Dulu saya orang susah, Mbak Rosi. Apa? Saya dulu itu orang susah, orang miskin banget. Tinggalnya sekarang udah konglomerat. Ya, kalau sekarang sudah cukup punya materi lah kita ngomongnya. Kamu orang Palembang ya? Orang Palembang. Oh, wong Kito Galo. Dari mana kau? Dari mana awak? Sekarang saya di Kenten rumahnya. Dulu saya tinggalnya di rumah susun waktu masih kecil. Kenten rumah mewah Kenten tuh. Oh, enggak juga lah. Sebenarnya agak pinggiran kota, karena kita pengennya itu lebih tenang ya kehidupannya. Jadi apa? Kamu jadi sebenarnya dokter umum? Dokter umum. Saya ambil S1-nya itu di FK Unsri Palembang, lalu ambil S2-nya manajemen administrasi rumah sakit, S2-nya di Jakarta. Karena dari dulu tuh cita-citanya itu pengen jadi direktur rumah sakit sebenarnya, nggak pengen jadi dokter estetik. Estetik ini baru 7 tahun ya saya. Sekarang kamu udah lagi belajar lagi? Sekarang ngambil S3 di Atlantis International University di Amerika. Sekarang nggak di sana karena lagi pandemi, jadi Zoom aja? Betul. Lagian kalau S3 itu nggak kuliah langsung, S3 kan lebih banyak ke penelitian sama tesisnya saja. Gitu ya. Nah, tapi kamu buka klinik gitu, klinik kecantikan? Ada klinik kecantikan. Terus? Habis kayaknya koma tuh, ada klinik kecantikan. Terus? Ada klinik kecantikan, tapi saya sudah 1 tahun terakhir ini sudah vakum ya. Jadi kan kalau dulu tuh saya sebagai pimpinan utama, kan saya founder ya sebenarnya ya. Lalu sekarang lebih ke mentoring saja, mentoring karyawan, terutama dokter-dokter, sama sibuknya ngonten. YouTuber ya? Gimana nyebut kamu tuh apa, Dokter Lee? YouTuber, Instagram? No lah ya, saya dokter lah ya. Tujuannya itu bukan pengen jadi YouTuber sih, pengennya itu mengedukasi masyarakat. Edukator lah. Saya lebih senang kalau ngomongnya edukator sih menurut saya. Dalam hal produk-produk kecantikan? Iya. I see. Jadi selama ini konten-konten YouTube-nya Dr. Richard itu mengedukasi supaya perempuan tuh tahu produk yang dipakainya gitu? Betul sekali. Tapi bisa terjadi silang sengketa sama para artis tuh gimana ceritanya, Dok? Wah, sebenarnya kayak gini ya, kita tarik dulu dari awal lah ya. Jadi dari awal dulu kan sejak 7 tahun yang lalu saya praktek, terus kan ketemu banyak banget nih korban. Jadi rata-rata itu datang saya tuh korban krim abal-abal. Dari 10 pasien itu saya bisa 8 orang diantaranya itu korban krim abal-abal. Nah dari sana tergeraklah hati saya untuk bikin konten edukasi. Pada waktu itu nggak populer banget. Nggak ada yang mau dengerin. Kayak semua orang itu dari dulu juga Mbak Rosi sudah pernah dengar kan, jangan pakai merkuri, jangan pakai hidroquinon, penyalahgunaan hidroquinon. Itu dari dulu sudah kayak berita basi kayak gitu punya ya. Tapi kayak orang itu butuh konkret. Yang mana nih yang merkuri? Nah, sedangkan di lapangan yang terjadi adalah banyak banget saya bilangnya. Bayangin aja 8 atau 9 pasien dari 10 itu semuanya korban. Nah, akhirnya saya bikinlah konten edukasi untuk mengedukasi masyarakat, jangan pakai merkuri dan hidroquinon. Nah, ternyata saya dibantu nih, jadi kita buatin kayak review dengan hasil lab.
Nah, ternyata dari hasil lab banyak banget ditemukan krim-krim yang mengandung merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone. Mhm. Dari situ saya bongkar. Hidroquinone. Hah? Hidro apa? Merkuri? Hidroquinone. Oke. Hidroquinone. 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 Nah, itu bahaya banget. Kalau merkuri aku tahu. Kalau hidroquinone itu bikin apa? Hidroquinone itu sebenarnya obat. Jadi zat aktif yang boleh dipakai di Indonesia, tapi hanya boleh diresepkan oleh dokter. Itu obat keras. Lambangnya K, yang cuma boleh diresepkan oleh dokter, dikeluarkan oleh apoteker atau apotik. Sedangkan yang terjadi adalah penyalahgunaannya. Emang kalau pakai itu emang cepat kinclong gitu kulit cewek? Betul. Oh banget. 1-2 minggu aja kalau dioles itu sudah kinclong kayak porselen. Oh, terus kamu dokter sering ngeresepin itu nggak? Saya dulu 7 tahun yang lalu pernah. Karena pada waktu itu peresepan hidroquinone itu amat sangat lazim pada waktu itu. Justru belajar dari pengalaman lah, makanya edukasi ini jalan. Kenapa berhenti? 7 tahun lalu sering, sekarang masih juga nggak? Nggak pernah lagi. Jadi karena dulu pertama kali buka klinik ceritanya, itu kita pakai hidroquinone. Kenapa? Karena hampir semua orang itu menggunakan hidroquinone, supaya cepat nih hasilnya. Cepat kinclong banget. Iya, cepet banget hasilnya. Jadi kan kita nggak usah pakai marketing ya, resepin doang kayak gitu punya, kasih orang sudah kinclong kayak gitu punya. Dan itu lazim banget karena kanan kiri semuanya pakai hidroquinone semuanya. And then lama-lama kita ngelihat kok ketergantungan ya, kasihan kadang-kadang. Kita harus naikin dosisnya terus. Jadi kayak narkobanya kulit saya ngomong. Jadi awal-awal kita kasih 2%, datang lagi, wah breakout kayak gitu. Kita naikin dosisnya lagi, kita naikin dosisnya lagi. Lama-lama itu kasihan. Nah istri saya betul, istri saya pada waktu itu minta untuk, oke, kita berhenti deh. Sebenarnya saya nggak mau. Kalau saya ditanya, dulunya saya malah pengennya kalau bisa naikin lagi dosisnya. Tapi istri saya tuh kayak ngajarin, enggak lah, ini sesuatu hal yang salah, kasihan kayak gitu ya. Jadi beliau pengennya pakai yang benar-benar natural, yang nggak pakai hidroquinone. Jadi Anda, Dr. Richard tuh jadi semacam bertobat lah ya. Jangan kemudian ingin membuat pasien cantik, tapi dengan cantik yang membuat candu, padahal itu berbahaya. Sebenarnya saya nggak tobat, cuma setelah saya kasih ke pasien, wah apresiasinya justru jadi luar biasa Mbak Rosi. Jadinya pasien itu berterima kasih sekali menemukan solusi dari masalahnya. Yang selama ini mereka berputar-putar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikasih narkoba yang sama, naikkan dosis yang sama. Narkobanya dalam tanda kutip ya. Nanti netizen pikir kamu ngasih narkoba beneran. Narkobanya kulit ya. Dan nggak selesai-selesai solusinya, dan akhirnya begitu dikasih yang edukasi seperti ini, mereka tuh ngerasa terima kasih. Nah di situ yang hati saya tuh benar-benar tergerak untuk melakukan itu. Oke, terus kenapa bisa jadi berantem sama para artis? Sebenarnya kenapa seorang edukator tuh bisa berantem? Sebenarnya saya nggak berantem nggak ada niat lah ya untuk berantem dengan artis ya. Cuma pada waktu itu saya mengatakan kayak gini, untuk para artis itu hati-hati mengendorse. Sekarang kan zamannya endorse ya, semuanya promosi ya, paling efektif endorse ya. Cuma kalau endorse itu harus hati-hati, harus yang benar-benar BPOM. Jadi diseleksi dulu. Boleh nggak endorse? Boleh, tapi diseleksi dulu. Karena kalau kita memasukkan suatu produk yang berbahaya, sebenarnya produk ini itu akan mencelakakan orang lain. Dan kalau mencelakakan orang lain, si artis tersebut ikut berdosa juga. Ikut menyumbang kesalahan. Itu mungkin kata kuncinya karena kamu nyebut nama artis kali ya? Sama nyebut ini brand, sampai kamu dipolisikan. Bener nggak, Dok? Betul. Yang saya sebut sebenarnya, saya pada waktu kalimat yang diperkarakan itu, saya tidak menyebut spesifik nama artis. Saya juga tidak menyebut nama produk. Tapi umum kalimatnya. Oke. Tapi kan aku nonton tuh videonya, ditonton juga udah 1 juta ya kalau nggak salah ya. Ya, kalau yang review produknya, saya mengatakan merek. Saya sebut merek. Dan artis kan sampai ketemu kan sama artisnya kan? Kalau artisnya setelah diajak ketemu ya ketemu. Terus abis itu tetap dipolisikan. Apa sih yang terjadi? Jadi waktu diajak ketemu, kan saya kan semangat banget ya, seorang edukator diajak ketemu ya seneng banget, apalagi ketemu dengan artis kan, kayak gitu punya kan. Jadi ingin meluruskan dengan masyarakat bahwa ada edukasi nih yang nyampe kayak gitu. Cuma pas ketemu,
Yang terjadi itu sebaliknya, si artis saya anggap itu mengkonfrontasi semua kalimat-kalimat saya, dia juga bawa pengacara, dan di ending pembicaraan tanpa mengejutkan saya, dia memberikan somasi kepada saya. Nah, itu yang buat saya itu sedih. Di video tersebut juga saya berkali-kali mengucapkan minta maaf secara langsung. Tapi minta maafnya bukan artinya apa yang saya sampaikan itu salah. Jadi produknya tetap menurut saya itu ya mengandung zat berbahaya tetap. Cuma artisnya kan menganggap apa yang saya sampaikan itu berefek pada kehidupan dia. Dia mendapatkan komentar negatif. Oke, saya bilang saya minta maaf sebagai orang punya budaya timur ya. Saya sorry dong, kayak gitu kan. Tapi dia saya nggak ngerti juga ya. Dia somasinya juga permintaan yang diminta juga permintaan maaf. Saya sudah menyampaikan pada waktu ketemu juga sudah menyampaikan permintaan maaf, dan juga setelah ketemu beberapa kali saya sudah sampaikan permintaan maaf juga. Tapi saya nggak ngerti kenapa tetap dilaporin. Apakah permintaan maaf yang seperti apa yang diharapkan oleh dia, kan saya juga bingung. Benar, tapi akhirnya Dr. Richard ngelapor balik. Betul. Benar nggak kabar itu? Betul. Oke. Ngelaporin untuk apa? Dugaan pencemaran nama baik juga. Oke, jadi yang satu juga dugaan pencemaran nama baik, ini juga dokter juga melapor balik dugaan pencemaran nama baik. Karena awalnya artisnya duluan yang menyenggol saya sih di video. Jadi kan si artisnya juga menyenggol saya, mengatakan saya bagian administrasi di rumah sakit. Jadi seolah-olah saya itu adalah admin di rumah sakit, bukan dokter. Lalu beliau juga mengatakan bahwa saya masukin ke lab bisa jadi mencampur sendiri produk tersebut. Jadi kayak dianggap saya memanipulasi data. Itu jauh sebelum ketemu. Dan saya nggak kenal dia. Oke, jadi Dr. Richard melapor balik itu atas dugaan pencemaran nama baik itu. Apa? Ya, sorry. Apa? Karena merasa dicemarkan yang disebut dengan cuman administrasi rumah sakit, terus mencampurkan itu. Betul. Itu Anda anggap sebagai pencemaran nama baik. Iya, kan merusak kredibilitas saya dong berarti kan. Iya, nggak capek ya saling lapor-lapor gini ya? Capek banget. Nggak mau malah saya. Kalau saya pengen ajak perang, pengen ajak ribut, saya nggak minta maaf. Kenapa sih harus sudah minta maaf? Saya minta maaf 3 kali. 1 kali secara langsung di depan video, di depan beliau langsung. Beliau kasih somasi, saya minta maaf lagi. Somasi lagi, saya minta maaf lagi. Minta maaf saya terakhir itu tanggal 15 Desember, dan dilaporinnya tanggal 16 Desember. Soalnya kalau misalnya saya sebut namanya, Kartika Putri itu merasa Dr. Richard ini sudah memfitnah dia gitu. Apa yang bisa Dr. Richard klarifikasi di sini? Saya nggak mau serang ini personal ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke edukasi umum sih sebenarnya. Untuk artis-artis, kelompok artis, selebgram, untuk berhati-hati dalam endorsement. Sebenarnya cuma itu aja sih. Supaya lebih bertanggung jawab gitu ya? Iya, dipilah-pilih lagi lah untuk endorsement. Saya pikir nggak ada yang salah dengan kalimat itu, cuma mungkin saya nggak tahu kalau itu menyakiti hati dia ya. Soalnya sampai trending loh, selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia. Ya lumayan loh, yang nanda tanganin sih sekitar 50 ribuan orang. Ada tagar, selamatkan Dr. Richard. Petisi online, selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia. itu melegakan seorang Dr. Richard nggak? Enggak. Saya anggap tagline-nya juga salah ya. Jadi kalau selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia, saya nggak butuh diselamatkan sih. Menurut saya baik-baik saja. Tapi saya anggap konten ini lebih ke mendukung aksi yang saya lakukan. Bahwa banyak masyarakat yang mendukung untuk para artis selebgram itu mereviewnya harus yang benar-benar BPOM, benar-benar aman, dan juga mendukung gerakan anti krim abal-abal. Menurut saya lebih ke sana. I got your point bahwa ada message bahwa hey, para public figure punya pengikut yang begitu besar, jadi apapun yang Anda support atau Anda endorse, pastikan, karena kan produk itu akan sangat inline dengan si tokoh idola ini kan, jadi idola ini harus sangat bertanggung jawab dengan apa yang di-endorse gitu kan maksudnya. Betul. Sekarang kayak gini Mbak Rosi, saya mau tanya juga ya, kalau misalnya nih,
suatu produk, Mbak Rosi nih misalnya, mengendorse suatu produk nih. Mbak Rosi nggak tahu nih bahwa ini berbahaya. Pure, benar-benar nggak tahu. Dikasih lihat semua BPOM-nya, semuanya bagus banget. Ya. Atau Mbak Rosinya mengendorse suatu restoran yang katanya halal dan bagus. Mbak Rosi sudah makan bertahun-tahun di situ dan memang benar-benar halal. Suatu kejadian, ketangkep polisi, dari 100 menu, ada satu yang haram. Atau dari 100 tiba-tiba ada satu ketangkep abal-abal. Pertanyaan saya, bahaya nggak untuk Mbak Rosinya sendiri? Mbak Rosinya nggak salah. Kamu nggak salah, yang salah tetap yang punya produk. Tapi kalau yang punya brand ya, bahwa dia sebenarnya melakukan penipuan dan dia menggunakan selebriti untuk mendukung penipuannya ya. Betul. Jadi saya nggak menyalahkan artisnya di sini. Jadi Mbak Rosinya nggak salah, artisnya nggak salah kayak gitu. Kalau nggak tahu, tapi pasti dipanggil nggak untuk jadi saksi? Pasti dipanggil untuk jadi saksi. Jadi kan integritas kita kan juga akan terusak nih kalau misalnya kita salah nih. Ya. Apalagi kalau kita tahu. Bayangkan kalau Mbak Rosinya tahu, tapi diam-diam saja. Memangnya apa sih yang kamu temukan dari review produk kosmetik itu yang berbahaya yang menurut kamu tidak seperti yang diiklankan? Di mana bahayanya? Di mana tipuannya? Ultimate Night Cream-nya atau krim malamnya itu mengandung hidroquinone 5,7%. Di mana di Indonesia hidroquinone itu sangat terbatas sekali, hanya boleh diresepkan oleh dokter dan dikeluarkan oleh apotek. Dan hidroquinone yang diperbolehkan di dunia kedokteran adalah 2-5%. Bayangkan, 2-5%. Oh, kamu tahu, Dok, di situ lebih dari kadar yang diizinkan? Saya masukkan ke lab. Di situ yang katanya kamu dianggap sebenarnya mencampur sendiri gitu. Tuduhannya seperti itu. Oke. Dok, aku mau tanya ya, kamu kok ada waktu banget ngecek itu di lab gitu. Iseng banget sih. Kamu nggak, emangnya kamu banyak gitu waktu luang, ada yang di endorse, terus kamu ke lab ngecek gitu kok? Yang kerjain kan lab ya sebenarnya ya. Kalau kita sih sebenarnya lebih ke saya bilangnya, penggiat sosial mungkin di bidang krim abal-abal kali ya. Kan ada tim saya untuk yang bantu untuk dikirim ke sana. Kan cuma beli sama dikirim ke lab aja. Labnya kan yang ngecek, bukan saya yang ngecek. Insting apa yang ada di dokter yang melihat bahwa ini kayaknya abal-abal nih, saya mau cek. Track record-nya, produk tersebut dari tahun 2019 itu memang sudah abal-abal. Oh, Anda dokter sudah melihat bahwa brand ini nih bermasalah gitu. Brand ini sudah saya review sejak tahun 2019 dan brand ini bermasalah dari tahun 2019. Di mana 2019 spotnya itu kosongan banget. Jadi kosong banget semuanya dan pada waktu saya review itu 5,7%. Dan dia menggunakan para artis untuk mengendorse ini produk. Oke. Silakan cari di Google. Keluar tuh gambar artis. Pernah digugat nggak sama pemilik brand atas reviewnya, Dr. Richard? Produk ini menggugat saya di tahun akhir 2020. Terus apa yang terjadi? Sekarang masih berkasus sih di pengadilan. Saya juga menggugat beliau juga. Menggugat karena? Melaporkan bahwa produk mereka itu berbahaya. Oke. Mestinya kan BPOM langsung turun tangan dong kalau itu berbahaya. Betul banget. Kan sering-kali kita lihat BPOM juga melakukan sidak kan, atau misalnya dia mengambil pengecekan ada bahan-bahan kosmetik yang berbahaya kan. Kalau ini luput dari BPOM harusnya nggak apa-apa dong. Wah, saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas temuan saya sudah saya laporkan ke polisi dan ke BPOM. Sebenarnya sejak tahun 2019, tahun Mei 2020 itu sebelum konten saya naik, sebenarnya sudah saya laporkan ke BPOM sebenarnya. Dan nggak ada respon. BPOM juga sudah menerima laporan saya. BPOM juga menuliskan bahwa memang tanpa izin edar dengan hasil lab seperti ini. Sampai di situ tugas BPOM selesai? Tugas saya selesai. Sudah melaporkan ke BPOM. Ya, tapi ketika BPOM mengatakan bahwa ini belum seizin BPOM, apakah menurut Dr. Richard itu sudah selesai? Nah, saya nggak tahu kan kalau BPOM kan dia punya kegiatan internal sendiri ya. Apakah harus pengecekan seperti apa? Kan dia tidak mereport kepada saya. Jadi saya nggak tahu endingnya. Harusnya menurut Dr. Richard seperti apa?
Ya harusnya kalau misalnya menerima laporan seperti ini ya dikunjungin ya harusnya ya, dilakukan pengecekan, harusnya seperti itu. Jadi maksudnya Dr. Richard, BP POM harus turun tangan pada produk-produk kosmetik seperti ini. Karena ini berbahaya sesungguhnya bagi konsumen. Gini Mbak Rosi, semua punya tugas masing-masing. Saya punya tugas mengedukasi masyarakat. Mbak Rosi punya tugas menginterview saya. Polisi punya tugas nangkepin krimnya. BPOM punya tugas keluarin nomor BPOM-nya. Saya nggak bisa keluarin nomor BPOM-nya. Saya nggak bisa sita produknya. Saya nggak bisa tangkep orangnya. Tapi saya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produk ini punya bahan aktif ini. Dan bahan aktif ini punya bahayanya ini secara medis. Seperti itu. Oke. Saya mau tanya, tapi ini dari sisi keahlian seorang Dr. Richard. Ya. Harusnya BP POM ini karena ini memang tidak ada izin edar dari BP POM, harusnya dibiarkan saja, atau sebagai orang yang sangat concern dan ingin memberikan edukasi bagi para perempuan yang selalu ingin tampil cantik dan kinclong, apa yang seharusnya dilakukan? Jadi begini, kita fokus ke produk ini saja ya. Sebenarnya masih banyak banget produk yang di luar sana, itu yang benar-benar pure 100% abal-abal. Tapi karena arahnya ke satu produk ini, kita akan mengerucut ke produk ini. Ya. Produk ini tahun 2019 itu sebenarnya polosan dan mengandung hidroquinone 5,7%. And then, ingat, hidroquinone itu cuma boleh diresepin oleh dokter. Ya. Pada pertengahan tahun 2020, si produk ini bikin klinik. Apa tujuannya? Supaya bisa melegalkan si hidroquinone ini. Namun setelah akhir 2020, beliau si produk ini masih menjual bebas produk ini. Ingat, walaupun etiket biru, itu harus konsultasi dokter. Sedangkan produk ini disebarluaskan dengan reseller di mana-mana. Artinya apa? Cuma melegalkan ini produk dengan etiket biru. Isinya sama. Dan isinya tuh hidroquinone 5,7%. Sekali lagi di Indonesia yang boleh itu cuma 2-5%. Oke, Dok, ini ada pertanyaan nih dari yang baca, dari yang nonton live streaming kita, dari Red Brandy Cherries. Pihak di sana mempertanyakan dokter belinya di mana, di tempat yang resmi nggak? Mereka minta bukti beli di mana, Dok? Saya ngerti konteks pertanyaannya. Ketika dokter melihat ini sebagai sudah melanggar kandungannya, jangan-jangan dokter belinya juga di tempat yang abal-abal. Saya juga nggak bodoh Mbak Rosi. Saya tahu dengan saya mereview ini saja, itu besar banget resiko saya untuk dituntut orang. Jadi saya juga nggak sebodoh itu membeli di tempat yang tidak sewajarnya. Sudah pasti saya membeli di tempat yang benar-benar resmi dan saya punya semua bukti pembeliannya. Saya juga nggak sebodoh itu mencampurkan produk ini dengan sesuatu yang lain. Karena saya tahu, review ini aja, itu resikonya sudah gede untuk saya. Apalagi ya dok ya, dokter kan juga punya mengeluarkan produk sendiri ya. Bagaimana dengan anggapan dokter ini sengaja menjelek-jelekan produk kosmetik pihak lain, karena dokter juga mengeluarkan produk kosmetik sendiri. Kalau begitu, kenapa saya harus mempromosikan? Bukan mempromosikan, saya juga di YouTube channel saya, berkali-kali saya sebut 5 krim aman merek lain. Dan sudah ada belasan merek yang saya review dan menurut saya memang aman. Kalau memang saya mau jatuhin orang lain, cukup produk saya aja. Dan kenapa saya harus mundur dari direksi perusahaan saya sendiri? Kalau memang saya pengen ninggiin diri saya saja. Saya mundur, saya rela hanya mengedukasi saja, saya rela hanya mentoring saja. Dan saya juga rela menyebutkan 5 merek aman yang lain. Jadi dalam konten-kontennya Dr. Richard ini juga tidak lepas dari nyebut yang aman gitu. Selain produknya Dr. Richard tentu ya. Betul sekali. Itu Dr. Richard anggap sebagai fair enough. Fair dong. Yang abal-abal saya sebut abal-abal, yang aman saya sebut aman. Kalau memang abal-abal terus dia berubah jadi aman, dengan senang hati saya akan mereview ulang. Terus kenapa harus bilang I quit di Instagramnya? Review ini cukup butuh energi ya Mbak Rosi ya. Jadi yang saya lawan juga kan bukan hal yang kecil ya. Ini kan yang kita lawan juga mafia ya sebenarnya ya. Dan juga ini kan menjadi berita isunya isu nasional ya. Dan tekanan juga luar biasa besar ya.
Sehingga saya pikir untuk sementara saya cuti dulu sementara lah, libur sementara untuk review yang krim yang abal-abal aja. Karena ini kan tekanannya itu besar banget sebenarnya. Apa misalnya? Setiap kali review krim abal-abal itu saya harus lihat dari semua perspektif ya. Benar nggak? Karena salah sedikit saja saya ngomong, saya bisa dituntut orang. Iya. Saya harus yakin benar-benar bahwa produk tersebut abal-abal. Dengan sangat yakin. Kalau krim tersebut saya ngomong aman, tapi ternyata abal-abal, itu masih mending. Ya, dan juga memberitahukan bahwa di dalamnya ada merkuri, ternyata enggak, itu dosanya besar banget. Dosanya besar banget. Tapi kalau memang ada merkuri, saya katakan itu ada merkuri, maka banyak banget orang yang terbantu karena konten saya. Oke. Ya saya ngelihat banyak juga tuh kalau dokter itu mempost yang belain Dr. Richard juga banyak juga ya. Hanya gini, bisa nggak kalau misalnya saya bilang dokter ini mungkin pada saat mereview tidak hanya tentang produk kosmetiknya, tapi suka juga ikut nyolek artisnya. Misalnya kan terakhir ada foto Dewi Persik misalnya, dan kemudian yang bersangkutan nggak terlalu happy gitu. Sebenarnya apa ini strateginya Dr. Richard supaya lebih didengar? No, saya nggak pernah kayak gitu. Untuk Mbak Dewi Persik saya pikir sudah clear ya. Jadi saya nggak pernah menyinggung dia. Saya itu buat konten ya buat aja konten. Ya saya kasih tahu ada dokter abal-abal. Lalu kan editor saya pada waktu itu memasukkan gambar. Ya, saya nggak pernah sebut. Boleh dicek di video saya. Karena di tag atau ada visualnya ya, ada gambarnya. Editor memasukkan gambar clipping dari koran-koran lah, online kayak gitu punya ya. Clipping dari koran online. Ya ternyata kan Mbak Dewinya keberatan. Dan saya juga, oh ya kalau keberatan ya udah saya minta maaf. Saya juga tujuannya nggak ke sana. Tujuannya sedikit pun saya tidak mau ke sana. Tapi memang yang berita tersebut masih ada di portal dan banyak juga YouTuber lain membahas itu, bukan hanya saya. Itu pure maksudnya Dr. Richard mengatakan itu nggak ada maksud sama sekali menyinggung Dewi Persik. Itu hanya semacam insert atau masukin foto yang ada Dewi Persiknya menggunakan kosmetik itu gitu ya? Bukan menggunakan kosmetik di situ ya. Itu ada tuduhan, ada ketangkap salah satu dokter yang tidak terdaftar di ID. Oke, terus hubungannya apa dengan review kosmetik? Pada waktu itu konten yang saya naikin adalah main dokter-dokteran. Jadi dokter abal-abal. Kan di luar sana banyak banget tuh dokter abal-abal yang ngaku-ngaku jadi dokter, tapi mengerjakan tindakan tertentu. Oke. Di Jakarta tertangkap berapa kali. Dan juga sekarang banyak banget yang kebablasan, sorry banget ya. Di salon-salon melakukan infus. Ya, di tempat-tempat yang lain. Aku sering loh ditawarin infus-infus gitu, bahaya ya? Tergantung bahan yang dipakai ya. Kalau klinik yang katanya vitamin C. Nggak bahaya dong. Kalau dokter yang mengerjakan, klinik yang mengerjakan, ya tentunya nggak bahaya. Tapi banyak dong yang di rumah-rumahan, dikerjain di rumah-rumahan, ya tentu saja itu bahaya. Itu yang saya bahas pada waktu itu. Oke. Dan terakhir juga di Instastory, berantem sama Nikita Mirzani. Enggak. Kalau itu enggak. Saya nggak punya masalah dengan Mbak Nikita Mirzani dan saya tidak mau menanggapi komentar apapun tentang Mbak Nikita Mirzani. Karena tujuan utama saya adalah edukasi, bukan untuk sensasi dengan artis. Dok, bagaimana? Kan sebenarnya dari tadi kan pesan yang dokter sampaikan, ini kan sebenarnya pesan yang baik ya, edukasi, supaya perempuan ingin cantik, tapi juga betul katanya beauty is pain gitu. Tapi beauty juga dengan cara yang tetap sehat. Ini kan sebenarnya pesan yang baik ya. Bagaimana kemudian dokter menanggapi nih, misalnya ada yang kritik, nih Dr. Richard ini sebenarnya pansos. Tergantung sudut pandangnya, Mbak Rosi. Ketika orang yang punya sudut pikiran sempit, melihat kayak ginian punya, pasti dia akan berpikir pansos. Tapi ketika orang yang punya hati besar, banyak banget korban krim abal-abal di sana terselamatkan. Yang tadinya pakai krim abal-abal,
terus berhenti. Yang tadinya jual krim abal-abal, terus berhenti. Kenapa sih banyak yang support dengan saya? Apakah mereka menyukai saya? Enggak. Karena memang ini terjadi banyak di Indonesia. Dan yang punya pikiran besar pasti nganggapnya ini bukan pansos, ini edukasi. Memang ini fakta yang terjadi di lapangan, bahwa memang merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone di Indonesia ini memang masih banyak banget. Iya, message yang baik ya. Saya nggak pernah bilang, pakailah produk saya terbaik. Nggak pernah saya bilang seperti itu. Pakailah produk yang aman, yang benar-benar BPOM. Nggak mau pakai punya saya nggak apa-apa. Pakai produk orang lain silakan. Selagi itu aman, silakan. Mau pakai apapun juga. Soalnya sayang banget ketika kan banyak tuh yang support Dr. Richard kan. Terus para netizen ini kan pada nanya, wah salah satu yang mensupport tampaknya ada Nikita Mirzani, DM. Terus Dr. Richard katanya mengcapture DM-DM-annya, itu yang dianggap tidak bisa diterima gitu loh. Saya no comment kalau masalah itu. Tapi emang benar, dokter mengcapture DM. Saya no comment deh, saya nggak mau melebar kemana-mana. Saya no comment aja tentang permasalahan itu. Semoga cepat ya selesainya ya, kan sayang ya. Untuk sesuatu yang baik harus punya isu yang lain ya. Makanya itu saya no comment. Ya, karena misalnya pada saat mereview atau misalnya tidak mempublikasikan dukungan orang yang terkenal tanpa tanpa nanya dulu setuju apa enggak gitu-gitu. Is that something concern you? Sesuatu yang bisa jadi concern, oh ya mungkin aku harus memperbaiki cara aku mengedukasi ya kali gitu. Saya nggak lihat itu ke topiknya lah ya, tapi saya pikir kayak gini. Saya juga berpikir apakah edukasi yang saya sampaikan ini tepat atau tidak. Saya ada beberapa input yang masuk ke saya. Kalau edukasi katanya nggak usah sebut merek lah. Nah, ya. Etikanya di mana itu? Katanya seperti itu. Pertanyaan saya, yang punya produk merkuri dan hidroquinone itu, etikanya ada di mana? Nanyain saya etika. Jadi kayak ada mamang jual bakso pakai daging tikus, dan saya menyampaikan, wah itu tukang bakso itu pakai daging tikus nih. Ini bukti labnya. Yang mana yang nggak punya etika? Mamang baksonya atau saya yang nggak punya etika? Pertanyaan saya. Yang kedua, saya review. Ini produk ini mengandung merkuri tinggi banget, 10%. Ya, inisialnya M. Yang mana yang lebih meresahkan? Saya buat seperti itu, atau saya katakan mereknya ini mengandung merkuri 10%. Mbak Rosi sendiri aja yang nilai. Jadi tetap Dr. Richard merasa saya harus tetap punya keberanian menyebut merek apapun tantangannya. Kalau ini memang fakta harusnya seperti itu. Karena itu untuk kebaikan perempuan juga ya yang pakai, atau perempuan dan laki-laki yang pakai. Betul. Ini for a better sake. Di negara yang berkembang ini trigger sebenarnya untuk jadi lebih baik. Untuk sistem yang lebih baik sebenarnya. Kalau tidak, hubungannya saya nggak ngomong saya luar biasa ya, tapi kalau nggak dimulai, maka semuanya akan tambah berantakan. Yeah. Mbak Rosi coba cek di e-commerce, ya, top selling krim itu yang non BPOM loh. Dan itu bahaya banget ya. Nah, bagaimana bisa e-commerce itu mall? Di mall di Indonesia, kalau Mbak Rosi lihat, ada nggak barang yang nggak ada izinnya? Nggak mungkin, karena mereka punya aturan yang ketat. Sedangkan di Indonesia, e-commerce ya top sellingnya itu masih non BPOM. Kenapa ya cewek-cewek? Ya, tapi sekarang cowok kan juga ini ya, perawatan kulitnya gila-gilaan juga ya, nggak cuma perempuan kalau menurut aku. Kenapa ya banyak orang tuh tergoda banget dengan skincare yang jelas-jelas nggak ada BPOM-nya? Satu hasil, yang kedua edukasi.
level pendidikan atau bukan level pendidikan ya. Mereka Nggak juga sih dok, nggak, kalau menurut aku emang karena hasil sih. Biasanya juga banyak juga yang ini apa namanya dari keluarga atas, terus pendidikannya juga tinggi karena hasil. Kalau itu bisa bikin seperti bintang film drama Korea, siapa nggak mau? bukan, maksud saya itu pendidikan itu bukan pendidikan level pendidikan, enggak. Maksudnya edukasi tentang krim yang aman. Ini belum Ya. nyampe ke semua kalangan. Oke, cuman bisa juga gini, bodo amat deh. Kan beauty is pain. Kan begitu katanya. Ya nggak? Sehingga kadang-kadang biarpun udah dikasih tau, ini nggak aman. Tapi selama gue olesin besoknya aku kayak, siapa tuh yang main di Crash Landing on You? Siapa namanya? Ya kayaknya kan terserah aja deh, bodo amat gitu. Iya dong. Jadi memang ada unsur jalan pintas menuju kinclong. Sehingga whatever it takes, apapun akan diambil. Mungkin seperti itu. Ya kan? Jadi orang sebenarnya yang perlu dikasih tahu adalah harga dalam tanda kutip ya, atau resiko yang akan mereka hadapi. Mungkin akan cantik dalam 1-2 bulan, 6 bulan, tapi abis itu apa yang akan terjadi? Jadi lebih kepada what next yang akan dihadapi. 6 bulan mungkin kinclong, tapi setelah itu apa gitu. Nah, itulah tugas saya. Karena apa sih dok? Kalau kebanyakan pakai itu jadi apa mukanya? Yang paling lazim dulu terjadi ochronosis atau flek di semua wajah. Ya, kita pasien ngomongnya flek, tapi sebenarnya itu yang terjadi adalah ochronosis. Dan begitu dilepas, flek putih-putih gitu. Fleknya ada kehitaman sama bercak-bercak putih, dan fleknya juga khas ada di hidung dan di kumis. Itu namanya ochronosis. Beberapa orang disertai dengan berintisan atau beruntusan parah semua wajah dan jerawatan parah semua wajah. Dan efek samping jangka panjang yang paling mengerikan adalah kanker kulit. Aku langsung ngaca. Enggak, aku nggak pernah pakai itu. Itu dokter pernah periksa kayak gitu dan emang parah banget hasilnya karena kebanyakan merkuri hidrokunin itu. Betul. Boleh cek di Instagram saya, boleh cek di YouTube saya, banyak banget korbannya. Foto-foto korbannya juga saya lampirkan. Kalau udah terlanjur kayak gitu biasanya diapain, dok? Disembuhkan dulu. Pertama harus stop dulu. Yang paling penting kalau sudah seperti itu diapain? Nah, ini pertanyaan bagus. Diapain? Diedukasi. Ya elah, orang mah mau cepet cantik lagi, ngapain diedukasi lagi? Yang penting lu balikin lagi wajahnya, dokter. Kamu salah, Rosi. Kamu salah, Mbak Rosi. Gini, ketika seorang dokter langsung mengembalikan dia punya jadi cantik lagi, maka si pasien itu akan pindah ke dokter lain, akan pindah ke tempat lain, akan pindah ke tempat lain. Apa yang dia cari? Dia mau cari glowing yang seperti yang pertama. Ya, makanya itu untuk memutus rantai ini, nomor satu yang dilakukan adalah diedukasi. Yang dipakainya itu apa? Glowing yang dimintanya itu adalah glowing yang salah. Itu dulu yang mau diputus. Jadi kayak sakit kepala, makannya itu, sorry ya, contohnya sakit kepala, yang dimakan itu contohnya itu morfin. Kita atau sakit kepala tapi yang diminum obatnya lain ya, obat asam urat. Enggak, bukan. Sakit kepala yang diminum itu psikotropika yang bikin ketergantungan. Nah, sebagai seorang dokter yang paling penting itu adalah edukasi dulu nih, bahwa itu bukan jalannya pakai psikotropika itu. Lama nggak biasanya mengedukasi pasien sambil kemudian diobatin wajahnya? Cukup lama dan nggak semuanya juga patuh ya. Iya, karena kan orang mau cepet. Iya, cantik. Semua orang itu alamiah, natural dimanapun di semua manusia di muka bumi ini pasti kalau dia bilang ingin awet muda, aging well, glowing, anti keriput, apapun akan dia lakukan kan. Jadi makanya kalau misalnya dia apa yang saya lakukan ini nggak sebentar, Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi cek sebenarnya hampir 2 tahun saya lakukan ini. Ya, masalahnya juga nih ada pertanyaan nih dari Prapti Supriyatin. Masalahnya nggak semua masyarakat Indonesia punya duit buat perawatan mahal. Jadi kalau ada produknya hasilnya bagus dan harganya murah tanpa dia tahu kandungannya, ya udah sikat. Bener banget. Bener banget. Ada yang murah dan langsung bikin kinclong. Kenapa enggak? Ya dong. Itu make sense banget, logic banget.
Ya, tapi perbaikannya lebih parah daripada bikin cantiknya. Ya, itu yang harus dikasih tahu ya. Iya. Iya, murah Mengembalikannya bikin lagi semula itu yang lebih mahal daripada beli produk yang waktu bikin kinclong ya. Memang untuk krim wajah itu harus mahal ya untuk bisa bikin wajah kinclong. Enggak juga. Jadi krim itu yang bikin mahal atau murah itu tergantung ingredientnya, tergantung apa sih isinya, kualitasnya sebagaimana. Kan ada yang grade-grade-nya lah kita bilang kayak gitu punya. Ini kalau kita sudah bedah ingredientnya. Misalnya vitamin C nih, vitamin C yang mana dulu nih? Ada vitamin C grade A, grade B kayak gitu punya. Yang bikin putih ini apa nih? Glutathione nih atau arbutin nih. Itu yang bikin ingredient itu mahal atau murah. Sama satu lagi brand tentunya. Oh iya, brand mah mau bikin apa aja sah, apalagi kalau udah brand besar, orang udah langsung telan aja tuh. Tapi kayak Dr. Richard gini, aku udah dari tadi kulitnya juga kinclong apa? Hidroquinonnya pakai berapa persen? Dirawat seperti biasa aja. Cialah. Nah, buat mereka yang selalu perawatan kulit, gimana kita bisa tahu skincare yang kita pakai itu aman atau enggak? Pertama harus cek BPOM atau enggak. Sampai detik ini yang saya review, yang abal-abal, saya tidak pernah melihat yang abal-abal ini sempurna mengikuti BPOM. Enggak pernah. Oke, berarti gini, satu pesan di Kamar Rosi ini ketika saya ngobrol dengan Dr. Richard adalah, hai perempuan-perempuan yang ingin, sebenarnya bukan kulit cantik sih ya, kulit yang sehat ya sebenarnya. Betul, karena betul, kulit sehat. yang sehat itu pasti sendiri mencerminkan kecantikan. Pastikan produk yang kita pakai untuk wajah atau perawatan kulit kita itu sudah terdaftar di BPOM. Setuju begitu? Betul, cuma Mbak Rosi harus tahu, masih banyak modus yang mengatakan bahwa produk mereka itu BPOM, padahal nggak BPOM. Satu. Yang kedua, biar kita bisa tahu bahwa itu nipu gimana? Bahwa dibilang ada BPOM padahal enggak, itu ngelihatnya dari mana kita bisa tahu? Kita harus tahu ciri-ciri BPOM itu apa. Ada 6 ciri-ciri BPOM. Harus ada mereknya, harus ada ingredientnya, yang kedua ya, harus ada cara pakainya, harus ada nomor batch number-nya, harus ada nomor BPOM-nya, dan yang terakhir harus ada expired date-nya. 6-6-nya harus ada. 6-6-nya harus ada. Tapi kayaknya banyak deh dokter kulit yang ngasih obat, ngasih produk skincare-nya itu dengan bucket putih gitu. Ada sih ini birunya. Kalau ada etiket biru itu aman, itu namanya racikan. Oke, tapi itu nggak apa-apa, itu aman aja, nggak ada tuh. Tapi misalnya kalau memang diperiksa dokternya itu aman. Jadi ada dua hal, Mbak. Ada yang namanya kosmetik, ada yang dinamakan dengan krim racikan. Yang berhak memberikan krim racikan ini adalah dokter. Ini aman, selagi benar-benar konsultasi dengan dokternya. Oke, yang nggak aman? Yang nggak aman itu yang kayak tadi saya bilang, yang polosan. Yang kedua yang nebeng BPOM. Apa tuh nebeng BPOM? Ini paling sering ini. Facial wash-nya atau sabun cuci mukanya BPOM. Tonernya BPOM. Krim paginya BPOM. Krim malamnya polosan. Jadi kayak krim malamnya itu nebeng yang lain. Oh, ada penumpang gelap. Nah, yang ngejual ngomongnya BPOM semua kayak gitu punya. Padahal sebenarnya krim malamnya tuh ada yang polosan. Dan yang ketiga, nipu BPOM. Nipu BPOM itu dia lampirin nomor BPOM, tapi pas kita ketik di www.cek BPOM, itu nggak muncul produknya. Jadi bohongan. Oke. Ya. Jadi di sini sebelum kita mau berakhir nih dok, kita semua pasti ingin punya kulit wajah yang sehat, karena kulit wajah yang sehat itu pasti juga mencerminkan kecantikan, kegantengan buat para pria juga. Tapi pastikan memang sebenarnya ketika produk itu dijual bebas, pastikan itu ada BPOM. Dan lihatlah dari kriteria itu, ada kandungannya, kadaluarsanya, ada jenis kandungannya gitu ya. Ya betul, dan dicek juga di www.cek BPOM benar atau enggak nomor BPOM-nya. Sebenarnya itu lazim banget di Amerika, tapi di Indonesia itu masih, kayak orang Indonesia itu masih menyepelekan. Kalau misalnya ada yang jualan, polosan kayak gini punya, terus dia bilang, ini sudah BPOM, orang Indonesia itu mudah percaya. Jadi baik hati banget orang Indonesia itu sebenarnya. Jadi sangat mudah percaya.
Kalau di Amerika nggak bisa. Orangnya itu benar-benar yang saya ngomong tadi well educated. Well educated itu bukan level pendidikan sih. Tapi pendidikan tentang kosmetik yang benar itu sudah nyampe ke semua masyarakat. Dan begitu sampai merek nih, mereka akan cek ke website benar atau enggak. Seperti itu. Soalnya emang kadang-kadang ya tadi sudah aku bilang dokter, kalau pengen cantik tuh sebenarnya aduh bodo amat deh ada BPOM atau enggak. Nah, itulah pengorbanan kita untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Dokter merasa ini pengorbanan? Perjuangan lebih tepatnya. Iya, soalnya banyak banget yang pengen dapat skincare bagus kan, yang bisa harga terjangkau, tapi juga bagus buat kulit. Mbak, untuk sampai di titik seperti ini ya, untuk sampai di titik masyarakat menyadari bahwa mereka ada banyak banget krim abal-abal di samping mereka, itu sulit banget. Itu berjuang. Maksudnya berjuang apa? Selama ini kan mereka tahu bahwa nggak boleh pakai merkuri, tapi mereka nggak tahu yang mana merkuri itu. Mereka nggak tahu yang mana yang namanya BPOM itu. Mereka nggak tahu ciri-ciri krim yang BPOM itu yang bagaimana, nggak tahu. Makanya saya bilang ini berjuang. Jadi ciri-cirinya apa? Yang 6 tadi. Pokoknya harus ada itu ya? Iya, betul. Meskipun hasilnya bisa cepat, kulitnya itu yang bagus. harus diedukasi. Kalau kamu pakai memang bagus, tapi efek sampingnya ini yang terjadi. Soalnya kalau banyak juga yang pakai nomor BPOM tapi palsu itu kan juga susah ya. Awam kan nggak bisa gitu melihatnya mana yang sebenarnya tanda BPOM asli atau abal-abal. Itu yang kita harus ajarkan bagaimana cara masyarakat untuk cara mengecek nomor BPOM ini asli atau palsu. Ya, di www cek BPOM. Itu kerjaan dokter Richard terus ya? Salah satu di konten YouTube saya. Sebenarnya itu umum banget sih, cuma masyarakat masih banyak yang belum tahu saja. Oke. Jadi memangnya pemerintah itu sudah bagus sebenarnya. Apa menurut dokter, kita tuh emang perempuan kalau cantik harus tergantung pada skincare ya? Kalau cantik ya harus dirawat, di mana-mana ya cantik harus dirawat. Mau punya mobilnya bagus ya harus dirawat lah. Beli mobil sebagus apapun kalau nggak dimandiin, nggak dirawat ya jelek juga pasti ujungnya. Jadi itu memang harus skincare? Salah satunya, itu yang paling sederhana. Nggak ada jalan lain dok? Kayak gimana cara rawat gigi tanpa sikat gigi? Ya, benar sih. Apa yang kita punya itu harus dirawat ya. Iya. Jadi apakah itu wajah, kulit, rambut, segala sesuatu yang kita miliki itu harus dirawat. Memang nggak perlu harus mahal, tapi yang penting kita tahu dengan apa kita merawatnya. Betul. Dan yang aman, rawatnya yang benar-benar aman, yang benar-benar bagus untuk tubuh kita itu sih. Terakhir dokter, banyak yang nanya nih ya tentang produk skincare. Memang betul dokter selama ini sudah selalu mengedukasi kandungannya dan sebagainya gitu. Apa pesan dokter tentang perempuan yang akan melakukan apapun demi cantik? Tubuh kita ini aset, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ini benar-benar aset yang sangat berharga. Kita nggak boleh tutup mata, di mana kalau kerja zaman sekarang ini dilihat tuh penampilan, bukan skill. Pendidikan itu ya tetap dilihat, tapi penampilan itu penting banget. Zaman sekarang pekerjaan yang paling laris itu adalah selebgram, YouTuber, TikToker, kita ngomong kayak gitu. Dan itu dibutuhkan penampilan. That's why makanya penampilan itu harus menarik. Tapi penampilan yang menarik ini kalau bisa kita dapatkan dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya nggak semu. Nggak cantiknya itu cuma 2 tahun, habis itu rusak. Habis itu hancur. Kita harus dapat cantik ini yang benar-benar dirawat supaya tua nanti kitanya masih kelihatan bagus, masih kelihatan muda. Gitu. Oke. Dan tidak ada hasil yang bagus dengan jalan pintas. Betul. Ya, tidak ada satupun. Mau kita secara olahraga, mau ngecilin perut kek, mau gedein lengan kek, mau kulit bagus kek, mau ini, tidak ada jalan pintas menuju hasil yang bagus. Saya rasa itu berlaku untuk semua
eh, usaha yang kita lakukan. Iya, semua aspek ya. Dr. Richard, terima kasih banget ya. Saya sih berharap terus-terus mengedukasi semua orang tentang apa yang baik dan aman untuk kita konsumsi, terutama ini menyangkut kecantikan atau kesehatan kulit kita. Mudah-mudahan nggak tersangkut kasus lagi ya. Amin. Terima kasih Mbak Rosi. Semoga Karena tujuannya semuanya edukasi, saya juga nggak berharap punya konflik dengan siapa-siapa. exactly. Saya juga rasa sayang banget sesuatu yang bagus, sesuatu niat yang baik ini. Aku percaya Dr. Richard juga punya niat yang baik, punya pesan yang baik. Banyak netizen yang merasa sangat terbantu dengan konten-konten YouTube-nya Dr. Richard. Semoga semua prosesnya berjalan dengan baik dan nggak ada gangguan lagi. Teruslah keep inspiring and keep educating. Thank you Mbak Rosi. Sukses ya Dr. Richard. Sukses juga Mbak Rosi, sehat selalu. You too. Thank you. Bye. Bye.